Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 1 akan membawakan bisnis yakni toko roti Bunga Mawar Putih Bakery and Cake yang dimana usaha ini terletak di Jalan Raya Semengko, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Nah, toko roti ini berdiri sejak tahun 2010 yang dimiliki oleh Pak Charlin, di mana bisnis ini memang bisnis yang bergerak di bidang makanan, khususnya pembuatan roti. Nah, untuk sejarah dari perusahaan ini, toko roti Bunga Mawar Putih Bakery and Cake ini berdiri pada tahun 2010 dengan status pemilikan sendiri yang dimana letaknya di Jalan Raya Semengko, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Nah, toko roti Bunga Mawar Putih ini perusahaan yang bergerak di bidang makanan, khususnya produk roti, di mana toko roti ini mempunyai sekitar 60 karyawan produksi dan 18 karyawan dengan 6 orang sebagai kasir dan 2 admin utama dan 10 karyawan untuk melayani konsumen. Nah, bermula dari hobi yang kemudian ditekuni untuk dilanjutkan sebagai usaha. Nah, pemilik toko yang bernama Pak Charlin ini tertarik untuk mulai mengembangkan toko roti Bunga Mawar Putih Bakery ini. Nah, Pak Charlin sendiri berperan langsung dalam proses produksi pembuatan roti, sedangkan yang lain berperan sebagai pengawas aktivitas penjualan secara keseluruhan. Nah, sejak awal berdiri toko roti Bunga Mawar Putih Bakery ini, toko ini menjual produk yakni roti dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan toko roti pada umumnya. Dengan merek Bunga Mawar Putih Bakery, hal ini menjadikan roti Bunga Mawar Putih Bakery ini sebagai produk ciri khas dari kota Mojokerto, khususnya di daerah Jatirejo. Selanjutnya yaitu profil produk. Terdapat sekitar 29 jenis-jenis produk utama yang dijual oleh toko roti Bunga Mawar Putih Bakery ini. Yang pertama mini vanilla top dengan harga 3.500, lapis Surabaya slice harga 6.000, sisir civic message harga 1.000, mocha cake segitiga 8.500, civic message 2 harga 1.200, ada kam-kam dengan harga 5.000, pastry pisang keju harga 8.000, pastry pisang coklat harga 8.000, gulung meses 4.000, gulung abon 4.000, gulung coklat 4.000, banana cake keju 5.000, chiffon slice 4.000, ada muffin coklat 5.000, muffin keju 5.000, dan kue souffle dengan harga 5.000. Selanjutnya yaitu delicious keju kering dengan harga 10.000, delicious topping 10.000, roti banana isi 8 dengan harga 10.000, bari banana bulat manis 8.000, bajul via 10.000, bajul mesis dengan harga juga 10.000, 9 rasa via harga 10.000, 9 rasa kacang juga 10.000, 9 rasa topping manis dengan harga 10.000, blader manis dengan harga 6.000, blader manis 2 dengan harga 6.000, roti selai dengan harga Rp4.000, dan blader Bali dengan harga Rp6.000. Selanjutnya yaitu distribusi penjualan. Distribusi penjualan produk roti ini diutamakan melalui offline store yang terletak di depan pabrik itu langsung. Selain itu, pemilik juga telah memulai berjualan secara online, yaitu melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Sehingga rata-rata konsumen didominasi oleh wisatawan dari dalam kota seperti rombongan ibu PKK, rombongan TK dan PAUD, dan masyarakat sekitar. Selain itu, penjualan produk roti ini juga didistribusikan ke luar kota seperti Jombang, Pasuruan, Nganjuk, Tuban, Lamongan, dan sebagainya. Apabila terdapat pesanan untuk acara-acara besar dari luar kota tersebut.
Selanjutnya konsumen, karena letak store yang dekat dengan area wisata seperti candi-candi yang terletak di daerah Trawulan tak jauh dari store, sehingga banyak masyarakat dan wisatawan yang berkunjung untuk membeli oleh-oleh setelah berlibur di daerah Trawulan tersebut. Selain wisatawan itu juga ada seperti rombongan ibu PKK, rombongan sekolah dari TK, taman kanak-kanak atau PAUD, dan masyarakat yang berasal dari dalam kota seperti Mojokerto dan sekitarnya. Selanjutnya karyawan yang aktif dalam toko roti bunga mawar putih bakery ini terdapat sekitar 60 karyawan pada bagian produksi dan 18 karyawan dengan 6 orang sebagai kasir, 2 admin utama, dan 10 yang melayani konsumen secara langsung. Selanjutnya adalah laba usaha. Seperti yang kita lihat di gambar ini, terdapat laporan laba rugi toko roti mawar putih bakery, di mana pendapatannya senilai 275 juta dengan harga pokok produksi terdapat dari beban bahan baku senilai 50 juta dan beban pendukung produk senilai 5 juta dengan total harga pokok produksi 55 juta. Lalu ada laba kotor senilai 220 juta, dan ada beban operasional yang terdiri dari beban karyawan 110 juta, di mana total beban operasional ini 110 juta. Lalu ada pendapatan bersih operasional yakni senilai 110 juta. Lalu ada beban non operasional yang terdiri dari beban listrik senilai 5.500.000, beban marketing senilai 6.500.000, beban lain-lain senilai 5 juta, dan total beban non operasional senilai 17 juta. Lalu pendapatan bersih sebelum pajak senilai 93 juta. Lalu pajak 10%-nya 9.300.000 dengan pendapatan bersih setelah pajak senilai 83.700.000. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan oleh toko roti bunga mawar putih bakery ada 4. Yang pertama, riset pasar. Riset pasar digunakan untuk melihat potensi dari target market untuk menentukan lokasi yang paling tepat dan tinggi pengunjung serta melihat kompetitor lainnya dari bisnis tersebut. Dengan cara riset pasar akan dilakukan secara offline dan online, lalu hasil riset itu akan berupa kompetitor, daftar harga pesaing, maupun lokasi yang paling strategis. Lalu strategi yang kedua, membuat branding dari produk dan usaha, yaitu menjalankan diskusi dan tukar pikiran yang bertujuan untuk membuat branding yang paling tepat dan sesuai dengan image yang ingin ditampilkan oleh toko roti bunga mawar putih bakery. Salah satunya adalah menentukan desain sesuai dengan hasil riset market yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu yang ketiga, membuat soft opening. Toko roti bunga mawar putih bakery ini melakukan soft opening untuk mengetahui minat serta antusias pasar. Soft opening ini dilakukan dengan memberikan harga promo serta berbagai merchandise dari usaha. Lalu yang keempat, membuat sosial media. Pembuatan sosial media ini untuk media utama yang digunakan dalam promosi demi kelancaran dan keberlangsungan bisnis toko roti bunga mawar putih. Dengan cara membuat media sosial yang sesuai dengan minat pasar seperti Instagram yang paling sering digunakan oleh anak-anak remaja pada saat ini, dan menentukan materi serta konten yang akan ditunjukkan. Ya, selanjutnya ada persaingan. Persaingan antar usaha dapat dilihat dari segi kualitas barang yang diproduksi, kuantitas, kinerja usaha, pemasaran akan barang, dan sebagainya. Dalam usaha toko roti bunga mawar putih bakery ini telah dibuat produk roti dengan rasa yang tak kalah enak, varian rasa yang beraneka, ukuran roti yang beragam, dan tentunya dengan harga yang lebih rahma di kantong yang tentunya dengan harapan disukai dan dibeli oleh masyarakat. Untuk promosi produk roti ini tidak hanya dilakukan secara online melalui Instagram, tetapi toko roti ini juga sering menerima sponsor untuk acara-acara di sekolah sekitar. Mencari daerah pemasaran yang lebih luas seperti mengikuti bazar di daerah kampus atau sekolah terdekat. Dan yang terakhir dari segi pelayanan, usaha ini mengutamakan kepuasan konsumen dengan menerima order by chat maupun secara langsung datang ke toko, sehingga memudahkan konsumen untuk membeli produk di toko roti ini. Ya, selanjutnya permodalan. Modal diperlukan dalam suatu bisnis untuk mengembangkan usaha agar lebih efisien secara produksi maupun untuk ekspansi.
Modal kerja yang digunakan oleh toko roti Bunga Mawar Putih Bakery ini ada berbagai macam. Yang pertama ada oven. Oven merupakan sebuah alat untuk memanggang roti dengan suhu panas atas bawah yang dapat diatur. Lalu fungsi dari oven ini adalah untuk mematangkan adonan roti. Oven yang digunakan memiliki harga sebesar Rp32.395.000. Lalu yang kedua ada mixer. Mixer yang digunakan pada toko roti ini adalah mixer duduk. Mixer ini berfungsi sebagai pengaduk adonan roti agar tercampur rata dan kalis. Mixer duduk yang digunakan memiliki harga sebesar Rp22.870.000. Lalu yang ketiga ada mesin proofer. Proofer merupakan alat yang digunakan untuk mengembangkan adonan roti dengan suhu hangat atau panas. Proofer digunakan agar adonan roti ini dapat mengembang dengan sempurna dan merata. Proofer yang digunakan itu memiliki harga sebesar Rp15.925.000. Lalu yang keempat ada meja stainless steel. Meja ini digunakan untuk mengolah adonan roti, untuk menguleni atau membanting adonan, untuk mengerol adonan atau memipihkan adonan, lalu untuk membentuk adonan dan lain sebagainya. Toko roti ini kebanyakan menggunakan meja berbahan stainless steel karena mudah untuk dibersihkan, dan sifat dari logam stainless steel ini yang anti karat dan anti korosi itu membuat meja stainless steel akan awet untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Harganya sebesar Rp4.670.000. Lalu yang kelima ada dough sitter, yaitu alat pemipih atau penipis adonan untuk membuat adonan itu menjadi lembaran yang rata dengan mudah dan cepat, dan digunakan juga untuk menggulung adonan yang sudah dipipihkan. Alat ini biasanya digunakan untuk memipihkan adonan puff pastry agar lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama. Memiliki harga sebesar Rp42 juta. Lalu yang keenam ada dough divider atau mesin pembagi adonan. Mesin ini dapat dipakai untuk meningkatkan kualitas produksi roti dan kue. Harga dari alat ini sebesar Rp25.450.000. Lalu yang ketujuh ada rak loyang. Banyak fungsi yang dapat digunakan dari rak loyang ini, mulai dari cooling rack atau tempat pendingin roti setelah di oven, tempat antrian pemanggangan, hingga tempat menyimpan loyang. Memiliki harga sebesar Rp9.980.000. Lalu yang kedelapan ada loyang. Loyang digunakan untuk meletakkan adonan yang siap untuk dipanggang atau bisa juga untuk meletakkan adonan yang sudah matang. Memiliki harga sekitar Rp1.500.000. Lalu yang selanjutnya ada timbangan. Timbangan digunakan untuk menimbang bahan dan adonan agar sesuai dengan takaran. Harganya sebesar Rp980.000. Lalu yang terakhir ada mangkuk stainless steel. Mangkuk stainless ini digunakan untuk tempat bahan yang setelah ditimbang atau pencampuran bahan atau adonan secara manual, dan untuk peletakan adonan dengan rasa atau warna yang berbeda. Memiliki harga sebesar Rp168.000. Dari beberapa modal kerja tersebut, jika ditotal jumlahnya mencapai Rp155.938.000.